Halo semuanya, wah. Sekarang giliran Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi kepo sama Scorpio. Hehe. Nggak apa-apa karena pembacaan tarot untuk love life itu energi bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Bisa aja ini energi orang yang dealing sama Scorpio, tapi bisa juga energi Scorpio gitu ya. Bisa energinya random, ngacak. Dan ini pembacaan general, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio ya. Jadi bisa cocok, bisa juga enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang bermanfaat aja ya. Dan lebih menyerahkan segalanya ke Yang Maha Kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Sekarang temanya isi hati dia ke Scorpio ya. Isi hatinya ke kamu. Oke, jumping card. Hierophant. Five of Cups. Ten of Cups. Seven of Pentacles. The World. Knight of Swords. Wheel of Fortune. Oke. Jadi kalau aku lihat ini ada sesama water sign ya. Mungkin ada Pisces, Cancer, sesama Scorpio. Ada Capricorn, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat Sagittarius sama Taurus ya. Bisa energi aja. Bottom of the deck, Chariot. Jadi aku lihat ini ada seseorang ya, bisa dia atau kamu, bisa vice versa. Seseorang merasa sedih banget karena kehilangan kamu ya. Atau kalian ada masalah, itu membuatnya sedih, membuat dia semacam ada rasa bersalah gitu ke kamu. Aku lihat ini ada yang menyesal karena telah menyakiti gitu. Seseorang ini mungkin dia pernah berkata-kata yang gak enak ke kamu. Mungkin dia pernah bertingkah laku yang sangat keras ya, menyakiti kamu. Bisa secara kata-kata maupun secara fisik, atau bisa juga ke mental kamu, itu berpengaruh ya. Karena ini orang yang cukup keras kepala dan ngomong itu mungkin kurang menggunakan perasaan ya. Jadi kamu sangat kecewa dengan dia. Dan aku ngerasa ini memang benar-benar seseorang yang kehilangan ya. Soalnya sekarang itu kalian bisa memang nggak ketemu, udah jarang ketemu, udah jarang bicara, atau bahkan nggak pernah lagi gitu ya. Ada beberapa kalian yang dealing sama orang sudah berkomitmen sama orang lain, entah kamu ini atau dia ya. Bahkan sudah ada yang berkeluarga begitu. Jadi ya seseorang ini merasa sedih ya, sedih nggak bisa bersama kamu. Dan ya sebenarnya dia mendoakan kamu. Sebenarnya dia tuh sering banget berdoa untuk kamu supaya baik-baik aja, supaya bahagia kayak gitu. Dan
Aku ngelihat orang ini sebenarnya menanti ya. Dia sebenarnya menanti waktu yang tepat supaya bisa bersama kamu lagi. Entah memang karena dia menunggu kamu yang menghampiri dia, atau bisa juga dia menunggu ya waktu yang tepat buat dia yang menghampiri kamu gitu. Dan ada beberapa dari kalian kan mungkin yang di blok gitu aja, atau dia tiba-tiba nggak mau bertemu, nggak mau komunikasi dengan kamu gitu. Itu bisa karena ya dia punya yang lain, atau dia dipengaruhi sama orang lain, terutama keluarga ya. Aku ngeliat di sini ada family issue gitu. Dia itu sebenarnya ya isi hatinya menyesal banget, merasa bersalah banget, dan pengen banget komunikasi dengan kamu, pengen banget bertemu lagi sama kamu, karena sekarang cintanya lumayan dalam ke kamu gitu. Mungkin setelah dia kehilangan ya, setelah dia bikin kamu kecewa, mungkin setelah kamu mendiamkan dia, baru kayak ada rasa pengen memulai lagi sama kamu, karena ya dia kehilangan gitu. Dan aku ngelihat kamu mungkin gak terlalu fokus juga ke orang ini, karena kamu punya prioritas yang lain seperti kerjaan kamu. Bahkan yang ada juga lebih mau memprioritaskan keluarga aja dulu, baru yang lain-lain gitu ya. Mungkin kamu juga punya beberapa family issue, bisa vice versa. Oke. Oke, kita lihat lagi. Isi hati dia ke kamu ya. Eight of Swords, Knight of Coins, Justice, Queen of Swords, Five of Wands, the Sun, King of Swords, Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Sagittarius. Yang kuat Leo sama Libra ya, bisa energi aja. Wow, bottom of the deck Hierophant ya. Berarti ini yang strong energi, bisa dengan Taurus juga gitu ya. Jadi dia ini merasa sulit banget lepas dari kamu ya, sulit banget lepas dari kamu. Dia sebelumnya kayak membuat sebuah keputusan, mungkin pengen menjauh dari kamu, gak mau lagi ada di hidup kamu, tapi dia kayak ketrap gitu, dia kayak terjebak, dia malah takut kehilangan kamu sebenarnya. Karena kan beberapa ini tentang tabur tuai ya, orang yang pernah menyakiti kamu, gak menganggap kamu, itu pada akhirnya merasa kamu sangat berharga gitu. Cuma ketika dia mau bergerak ke kamu, dia merasa kamu gak terlalu memprioritaskan dia lagi gitu, karena kamu juga punya isu yang lain nih. Kalau aku lihat beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang lain, atau kalian prioritaskan yang lain, bisa tentang percuanan ya tentang keuangan atau kerjaan kalian lebih fokus ke situ, karena beberapa dari kalian kan ada yang punya tanggung jawab, bisa tanggung jawab ke keluarga, tanggung jawab ke anak kalau udah berkeluarga gitu ya.
Itu sih yang ngebuat dia jadi kayak lelet banget gitu bergerak ke kamu gitu. Jadi beberapa dari kalian ngerasa ini orang kayak niat nggak niat sebenarnya sama kamu, tapi sebenarnya ada sih niatnya, cuma ya dia ngikutin alur kamu juga karena kamu tuh udah susah banget ditaklukkan saat ini ya. Kamu udah sulit ditaklukkan, kamu udah ya, kamu sekarang itu benar-benar bisa tegas sih sama orang ini. Cuma aku ngelihatnya kamu di luar aja, maksudnya terlihat dari luar aja seperti udah nggak terlalu mempedulikan dia, tapi jauh dalam lubuk hati kamu kadang kasihan juga sih sama orang ini gitu. Jadi kamu kadang berpikir untuk memberi kesempatan, tapi ya nggak semudah itu juga gitu ya. Beberapa ini dealing sama orang masa lalu ya, orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu gitu. Jadi ya dia sulit banget sih melupakan kamu, dia sulit melepaskan, kayak ada keterikatan sesuatu dengan kamu, bisa ini punya koneksi yang kuat ya. Jadi ketika kamu gak bersama dia, kamu bisa merasakan energi orang ini kayak gitu. Sebenarnya ini kayak drama juga sih, soalnya dia seperti tarik ulur ke kamu ya. Beberapa ada yang ngerasa seperti itu, kayak ini orang kadang kenapa ya mau menarik gue, mau mendekat dengan gue, tapi kok kadang kayak acuh nggak acuh gitu ke kamu. Nah kalau dia acuh nggak acuh ke kamu itu banyak faktor ya. Bisa tentang dia pun punya pikiran, punya persoalan yang lain ya. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang sekarang memang sulit finansialnya, sulit kerjaannya, bahkan dia bermasalah juga dalam keluarga ya, punya persoalan keluarga. Jadi dia ini sebenarnya kurang support ya, dia kurang positif energi dari orang-orang sekitarnya. Makanya terkadang dia tuh mau mendekat ke kamu karena kamu kebahagiaan dia. Jadi kalau kamu mempedulikan dia aja, dia kayak bahagia gitu sebenarnya. Cuma ya ada aja sih faktor dia tuh tidak terlalu mengapresiasi kamu ya. Bisa karena ini orangnya gengsi, orangnya egois juga. Jadi ya kadang dikasih hati minta jantung, kadang minta ginjal. Jadi kamu kan nggak suka juga kalau bertele-tele seperti itu. Jadi ya ini begitu drama. Tapi pada intinya dia sayang sih sama kamu. Ada yang memang kayak pengen gitu berkomitmen sama kamu, pengen punya hubungan jangka panjang gitu. Beberapa kalian mungkin ada dealing juga sama orang yang dia pernah gagal ya, pernah gagal dengan komitmennya, atau ya dia punya masa lalu yang kelam juga gitu. Jadi setelah kamu mungkin menyadarinya, kamu kayak mau sih ngasih second chance gitu, kesempatan lagi ke dia. Tapi ada juga yang memang di antara kalian itu kayak udah benar-benar memutuskan gak mau berhubungan dengan orang yang sangat-sangat drama lagi gitu. Karena kamu tuh sebenarnya punya insting atau intuisi kamu tuh bisa dikatakan begitu kuat ya. Jadi kamu mampu sebenarnya menseleksi orang-orang yang benar-benar niat dengan orang-orang yang niat nggak niat gitu. Jadi ya kamu melihat orang ini mungkin seperti bertele-tele, jadi kamu langsung ngekat aja kalau dia tuh begitu drama gitu sih. Cuma kalau misalnya waktu berjalan lagi ya, aku lihat kamu kayak berpikir lagi sih tentang orang ini. Karena ya kadang kalau kamu ikutin
ego kamu atau pikiran kamu juga, sebenarnya kamu kan punya hati nurani. Jadi kalau hati nurani kamu tuh udah tersentuh, ya kamu kayak mau berhubungan baik lagi sama orang ini. Cuma ya semuanya yang ngambil keputusan ya kamu sendiri gitu, karena ini kehidupan kamu, jadi kamu harus membuat keputusan yang benar-benar terbaik untuk diri kamu ya. Oke, so ini ya. Untuk Scorpio, energi bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.